Saudara, memasuki masa libur Nataru, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mengalami antrian kendaraan yang cukup signifikan. Antrian kendaraan terpantau padat, terutama pada arus dari Tol Ciawi menuju Puncak. Tercatat jumlah kendaraan roda 4 yang melewati jalur Puncak sudah mencapai 3.000 kendaraan. Belum termasuk kendaraan dari jalur non-tol dan kendaraan roda 2. Kepadatan sudah terjadi sejak dari jalur Tol Jagorawi. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, Satlantas Polres Bogor berlakukan sistem one way atau satu arah ke atas yang berlaku situasional. Masih tingginya curah hujan di Puncak, para pengendara diimbau untuk selalu waspada. Perhitungan counting di Gate Tol Ciawi kurang lebih sampai dengan 3.000 kendaraan yang sudah masuk ke arah Puncak, Ciawi maupun sampai Sukabumi. Untuk rekayasa yang dilaksanakan untuk saat ini rekayasa satu arah, baik nanti arah Jakarta menuju Puncak maupun Puncak menuju Jakarta. Kemudian kami juga menggelar personil di setiap persimpangan di jalur utama. Sementara di stasiun Gubeng, Surabaya, tercatat sudah ada 38.000 lebih penumpang kereta yang berangkat maupun tiba. Jumlah ini akan terus bertambah karena masih banyak perjalanan kereta hingga malam nanti. Mulai 18 Desember hingga 4 Januari 2026, Daop 8 Surabaya mengoperasikan 51 kereta jarak jauh reguler dan 7 kereta tambahan. Dari 58 kereta yang dioperasikan di periode libur Nataru ini, disediakan sebanyak 449.352 tiket kereta api. Sebagian besar penumpang memilih berangkat liburan lebih awal agar terhindar dari puncak kepadatan penumpang dan bisa liburan lebih lama bersama keluarga. Berangkat liburan anak sekolah ya? Oh, udah. Bu, kenapa milih lebih awal Bu berangkatnya, Bu? Sebenarnya sudah libur, soalnya anak-anak sudah libur, terus kebetulan bisa cuti di minggu depan, jadi ya sudah berangkat sekarang. Ini berapa hari rencana liburan? Kalau anak-anaknya 2 minggu, kalau saya cuma seminggu aja. Tak hanya di stasiun Gubeng, saudara, kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen juga melonjak signifikan. Per hari ini tercatat lebih dari 14.000 penumpang telah meninggalkan kota Jakarta untuk melayani perjalanan kereta selama masa libur Natal dan Tahun Baru. PT KAI Daop 1 menyediakan 909.000 tiket. Sebanyak 32 kereta tambahan juga disiapkan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang. Kebanyakan penumpang memanfaatkan momentum libur sekolah untuk lebih dahulu kembali ke kampung halamannya masing-masing. Bu, ini tujuannya mau kemana, Bu? Ke Purwodadi. Ini sama siapa aja, Bu? Anak-anak. Anak-anak sendiri udah libur atau gimana? Iya, udah libur. Kebetulan ngambil rapotnya lebih cepat ya. Ya, ketemu suami, ketemu nenek. Kita perbarui informasi terkini soal situasi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sudah terhubung jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang, dan juru kamera Riki Sultana. Rahma, selamat petang. Rahma, bagaimana situasi arus penumpang di Stasiun Pasar Senen pada petang ini? Ya, Dipo dan juga saudara, semakin petang ini kami pantau sejak tadi siang ini semakin ramai penumpang yang akan meninggalkan Jakarta melalui stasiun Pasar Senen ini. Dan kalau kita berbicara data ya, Dipo dan juga saudara, untuk jumlah penumpang yang sudah berangkat hingga tanggal 20 Desember 2025 dari Daop 1 Jakarta sudah lebih dari 500.000 orang. Dan 34.000-nya ini berangkat hari ini di dan juga saudara. Dan kalau kita berbicara terkait dengan stasiun Pasar Senen saja, 14.000 orang lebih sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen per hari ini. Namun data ini akan terus bertambah, begitu ya, jumlah penumpang ini akan terus bertambah hingga malam hari. Karena ini perjalanan kereta api masih ada dan juga masih ada tiket yang bisa dibeli juga untuk dari penumpang yang akan meninggalkan Jakarta ke beberapa daerah di Pulau Jawa, di dan juga saudara. Dan selain tadi keberangkatan ada di stasiun Pasar Senen ini, keberangkatan untuk beberapa wilayah di daerah Jawa ini juga ada dari stasiun Gambir.
ada 11.000 lebih penumpang yang sudah berangkat per hari ini dari stasiun Gambir. Kalau kita melihat di pada juga saudara bagaimana dengan jumlah penumpang yang sudah meninggalkan begitu ya. Kalau untuk hari ini saja tadi saya sebutkan sudah lebih dari 34.000, sedangkan kemarin ini jumlahnya 37.900 penumpang yang berangkat dari Daup 1 Jakarta, dan tentunya ini akan diperkirakan melonjak di pada juga saudara. Kalau kita melihat juga tujuan-tujuan dari penumpang ini di daerah Pulau Jawa ini ada beberapa tujuan favorit begitu ya, ada menuju ke Semarang, Surabaya, ke Bandung, Purwokerto dan juga ke Jogja. Ini merupakan tujuan-tujuan atau destinasi favorit dari penumpang yang meninggalkan Jakarta di libur Nataru 2025-2026 ini. Kalau berbicara juga terkait bagaimana dengan puncak arus mudik Nataru, ini diperkirakan dari PT KAI pada tanggal 23, 24, dan 25 Desember 2025. Untuk mengantisipasi nanti takutnya terjadi lonjakan penumpang begitu ya, dari PT KAI ini juga sudah menambah jumlah operasional kereta api begitu ya, dan jumlah ini pun naik dari tahun sebelumnya sekitar 10%, yang tahun sebelumnya ini operasional kereta apinya hanya 1.500 lebih, tapi untuk tahun ini untuk periode Nataru dari 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 ini menjadi 1.700 perjalanan. Antisipasi lainnya juga di pada juga saudara dari PT KAI juga menambah jumlah kereta begitu ya. Ini ada total 84 kereta api jarak jauh yang beroperasi, 68-nya merupakan kereta api reguler, dan ada 16 kereta api tambahan yang beroperasi selama libur Nataru 2025-2026 ini. Dipo. Saya ingin tegaskan lagi, Rahma, artinya puncak dari lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen ataupun di wilayah PT KAI Daup 1 ini akan terjadi pada tanggal 23 Desember 2025. Iya, dari PT KAI di pada juga saudara menyebutkan untuk jumlah penumpang yang meninggalkan Daup 1 Jakarta begitu ya, terkhususnya di stasiun Pasar Senen ini di tanggal 23, 24, 25. Ini diperkirakan puncaknya di tanggal segitu, karena kalau kita melihat dengan jumlah penumpang yang akan berangkat begitu atau yang sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen ini terus bertambah, dan diperkirakan ini ada di tanggal 23, 24, dan 25 Desember 2025. Dipo. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juga juru kamera Riki Sultana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.